Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Semoga yang sepindah kita lajengaken malih raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing wekdal maghrib menika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan kathah kanikmatan, nikmat iman Islam, sehat sempat saha nikmat ingkang kathah tentunipun boten saged kula lan panjenengan sami hitung. Ingkang paling penting, Kanjeng Nabi Muhammad menika memerintahkan dumateng kula lan panjenengan sami untuk pandai-pandai di dalam mensyukuri sedayanipun kenikmatan saking Allah dengan cara menggunakan kenikmatan menika di dalam rangka kebaikan, amal soleh, ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi pengaosan ing dalu menika salah setunggalipun bukti kula lan panjenengan sami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dumateng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, lan sedaya umatipun Kanjeng Nabi ingkang istiqomah, lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami mangke ten yaumul akhir insyaallah pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pripun kabaripun sehat? Alhamdulillah. Dipun sabibaripun pitulasan dipun niki. Tambah sae, tambah semangat malah loyo nih. Ya. Nggih, Bapak Ibu niki qadarullah jadwal kula ngepasi pas dekat-dekat dengan 17-an kemarin. Ini tanggal 19 nggih. 19 Agustus, maka tidak ada salahnya untuk kita mengingat atau tafakur, memikirkan apa yang sejatinya harus menjadi perhatian kita semuanya tentang masalah nikmat-nikmat yang Allah turunkan dumateng kula lan panjenengan sami, wabil khusus kenikmatan kemerdekaan atau wabil khusus kenikmatan rasa aman. Karena nek kula lan panjenengan sami napa perhatikan, maka nek kula lan panjenengan sami melihat Indonesia niki sampun merdeka, bedanya dengan tidak merdeka itu biasanya terletak di satu nikmat, yaitu disebut dengan nikmat aman. Disebut nikmat aman. Karena nek pun merdeka niku nggih ngibadah niku aman. Sadian nggih aman. Pengaosan nggih aman. Tapi nek nikmat aman, nek napa negara niku dereng merdeka utawi tesih berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, rasa aman itu akan sangatlah amat susah. Ya, maka kula lan panjenengan sami ing dalu menika monggo kula lan panjenengan sami kembali untuk mengingat ternyata nikmat aman ini adalah nikmat yang bukan nikmat biasa, tapi nikmat yang sangat-sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami ingin mengawali dengan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setunggalipun hadis. Rasulullah ngendikan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Ya. Hadis riwayat
Imam Ibnu Majah. Rasulullah ngendikan, man asbaha minkum, sinten kemawon di antara kula lan panjenengan sami di setiap pagi hari atau di pagi hari, ya, barang siapa di antara kula lan panjenengan sami di pagi hari mu'afan fi jasadihi, kita menjumpai jasad badan kula lan panjenengan sami dalam keadaan sehat. Niki wau panjenengan bibar sare wau subuh kondisine sehat apa rada pegel? Sehat nggih? Pegel niku hitungane gerah napa mboten pegel niku? Mboten nggih, namung diken leren ngoten to? Ya, enten niki wau bibar sare subuhan terus rada mumet-mumet ngoten enten. Niki kula golek kanca niki. Mboten enten niki. Ya niki rada-rada watuk rada gliyeng niki kula niki. Ya. Nah, makanya kula lan panjenengan sami di pagi hari kula lan panjenengan sami menjumpai mu'afan fi jasadi dalam keadaan sehat. Yang nomor kali, di pagi hari kita mendapati aminan fi sirbihi, keluarga kula lan panjenengan sami niku dalam keadaan aman. Ingkang sepindah jasate sehat, ingkang nomor kali keluarganipun aman. Termasuk keluarganipun aman niku nggih griya kondisi tempat sosial kula lan panjenengan sami niki aman. Enten griyane panjenengan wau dalu enten sing ngrutuki napa mboten? Mboten nggih, menawi wonten paling niku kan tiyang bocah-bocah sing usil niku. Tapi relatif ten Solo Raya niki relatif aman. Beberapa kasus saja yang mungkin membuat kita was-was. Yang baru-baru viral kemarin di daerah Kartosuro itu katanya ada tawuran, yang mana kita dengar ten Solo Raya niki tawuran niku kerep napa mboten? Jarang banget. Nek dibanding ini kali Jakarta niku bendino, Pak. Ya. Jakarta niku tawuran antar SMK, antar SMA, antar SMP niku hal yang sangat apa ya, hal yang sangat sering terjadi begitu loh ya. Maka salah setunggalipun kesyukuran kula lan panjenengan sami tinggal ten Indonesia niki nggih wabil khusus ten Solo Raya niki kula lan panjenengan sami bersyukur aminan fi sirbihi, keluarga kula lan panjenengan sami niku dalam keadaan aman. Kenapa Bapak Ibu? Karena aman itu adalah salah satu di antara ni'matul azimah, nikmat yang sangat besar. Nanti kita buktikan. Engkang nomor 3, indahu qutu yaumihi, sinten kemawon di pagi harinya mendapati sehat, keluarganipun aman. Engkang nomor 3, terdapat bahan pokok di dalam rumahnya. Enten engkang berhasil telas? Enten? Ngeten ya, pertanyaannya salah nih kok. Enten sing ten griya mboten enten beras tur mboten saged nempur. Tapi insya Allah saged sedanten nggih. Insya Allah aman. Maka ketiga-tiganya insya Allah kula lan panjenengan sami dapatkan. Maka kata Kanjeng Nabi, ketika seseorang di pagi hari mendapati 3 nikmat ini, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah seluruh dunia itu dikumpulkan untuknya. Maka para ulama memberikan sebuah statement. 3 nikmat niki wau merupakan nikmat yang primer, nikmat yang paling penting, utama. Sisanya niku nikmat tambahan. Kita tidak bicara masalah keimanan dan keislaman dalam hati kita, nggih. Ini kita bicara tentang masalah dohir yang bisa dirasakan. Ya. Maka bayangkan Bapak Ibu, ketika kula lan panjenengan sami sehat, keluarganipun aman, gadah makanan pokok di rumah, nggak punya mobil, masih bisa hidup nggak? Tasih sakit bahagia mboten? Ya. Kula lan panjenengan sami sehat, ingkang nomor kalih apa aman keluarganipun, ingkang nomor 3 gadah bahan pokok, tapi napa contone? Sing jenengan mboten enten tapi tetap aman ngoten ya napa niku? Tetap misal mboten gadah napa, Pak? Duit. Niku rada rekoso ya niku. Ya. Maksudnya itu nanti masuknya ke poin yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Karena
hubungan antara bahan pokok dengan uang itu sangat erat. Ya. Coba saat ini dibandingkan Bapak Ibu, saat ini dibandingkan. Hari kalau tanglet, niku kan enten 3 toh. Sehat, aman, bahan pokok. Ketika salah satunya nggak ada, bisa nggak kita merasakan kebahagiaan? Sehat, sehat, aman, aman, tapi gak duit gue nempur. Ribon, umat, saat ini kita balik. Tiang ini ku sehat, artone kata, bahan pokok banyak, tapi negarane mboten aman. Ribon, susah. Nomor 3, negarane aman, tempat desane aman, daharan enten, bahan pokok enten, arto enten, tapi gerah. Ribon, sakit menikmati mboten. Nah, maka 3 pokok niki kata Nabi fakaan nama hizat lahu dunya, seolah-olah tiga nikmat ini 3 nikmat yang pokok, nggak bisa disingkirkan. Ya. Nah, cuman pertanyaannya di antara nikmat sehat, aman, bahan pokok itu kira-kira sing paling penting nikmat yang mana? Nah dulu, sabar dulu Pak. Niki kulo alon-alon niki. Begini, kita bandingkan satu-satu. Kita bicara tentang masalah dalil. Iman apa? Nikmat aman kalih nikmat sehat niku menurut panjenengan luweh sae pundi nikmate, luweh afdol pundi? Nah niki khilaf ini, perbedaan pendapat nih ya, antara bapak-bapak dengan bapak-bapak yang lain mungkin berbeda pendapat. Sehat apa aman Pak kira-kira Pak? Aman? Berarti aman gerah mboten napa-napa? Nek sing jawab sehat, sing jawab napa? Sehat, sehat ning mboten aman dibomi nggih mboten napa-napa? Oke. Dua-duanya ini nikmat penting, kalau salah satunya hilang akan susah hidupnya. Cuman para ulama itu membahas. Salah satunya disampaikan oleh siapa? Oleh Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah di dalam tafsir Al-Kabir. Beliau mengatakan begini. Su'ila ba'dul ulama, para ulama-ulama rumiyin niku diberikan pertanyaan. Tentunya dengan para murid-muridnya. Jadi enten beberapa ulama niku tidak hanya satu. Dan murid-murid niku tanglete mirip-mirip. Tanglete pripun? Al-amnu afdalu minas sihah. Wahai guruku, wahai ustadz, wahai syekh, apakah nikmat aman itu lebih afdol daripada nikmat sehat? Itu pertanyaan nih dari murid-muridnya kepada gurunya. Apa jawaban beliau? Al-amnu afdol. Nikmat aman lebih afdol daripada nikmat sehat. Kenapa? Beliau memberikan sebuah dalil al-mithal, perumpamaan. Dan perumpamaannya para ulama ini keren dan cerdas Pak. Beliau memberikan sebuah perumpamaan begini. Ketika ada seekor ghanam itu apa nih? Ghanam niku mendo, kambing. Ketika ada seekor domba atau kambing atau mendo, yang mana kambing ini salah satu di antara kakinya itu sakit, salah satu kakinya. Nah, kemudian beliau memberikan statement, ketika kambing itu terjamin keamanannya, walaupun kakinya sakit, tinggal nunggu waktu mawon, kakinya akan sembuh dengan sendirinya. Ini beliau ngendikan nih. Mereka enten bapak-bapak ingkang napa ternak kambing ada nggak? Betul kan? Enten. Tapi kan jenengan ternaknya ten kandang loh. Mboten diumbar kaya ten luar Jawa nenten niku. Nah, kambing itu kalau kakinya sakit itu sebenarnya dibiarkan itu insya Allah sembuh sendiri. Sebagaimana kita Pak, kalau kita luka itu dibiarkan akan kembali sembuh. Itu menunjukkan bahwa sing penting kambing niku aman sih. Sakit kaya napa insya Allah sembuh. Yang kedua, ketika ada 2 pohon, beliau memberikan perumpamaan sangat bagus nih. Ada 2 pohon, 1, 2, yang mana 2 pohon ini berdekatan. 1 pohon, 2 pohon.
Yang satu pohon ini diikat seekor kambing yang gemuk, besar, tinggi, sehat, tidak ada riwayat sakit. Terus pokoknya ini kambing super. Regine pinten niku kinten-kinten niku sing super ngoten niku. 5 juta enten. Enten nggih. Kambing dicencang ten pohon yang satu. Kemudian yang pohon yang satu yang berdekatan niku wau dicencang adzibun. Apa itu adzibun? Serigala. Serigala. Tapi serigalanya nggih dicencang. Artinya cencangan ini menjadikan serigala tidak bisa memakan kambing. Kata beliau, walaupun kambing itu tahu, walaupun kita tahu serigala tidak mungkin bisa memakan kambing karena dicencang, tapi kambing itu cepat atau lambat akan mati tanpa sakit. Mati tanpa sakit. Beliau menjelaskan kenapa demikian, karena kambing itu akan merasa terancam. Nek pun terancam biasanya pun stres. Nek pun stres boten purun. Niku nek wedhus niku nek kambing niku. Nek kula lan panjenengan sami stres niku maame kathah napa malah boten pengen. Kadang tiyang niku nek mumet malah darane kathah. Gitu. Niku nek menungso. Kambing itu nek pun terdapat ancaman, kemudian dia stres, nek pun stres dia akan susah menikmati makanan. Walaupun ten mriku rumput niku berjibun, rumput niku walah banyak sekali di situ ada banyak rumput, tapi senikmat apapun kalau kita berada di tengah ancaman, apa yang terjadi, Pak? Tidak bisa menikmatinya. Maka kambing itu tidak mau makan. Kalau udah tidak mau makan, tidak mau minum. Nek pun ngoten terus akan mati. Terus jenengan mau sing jawab afdal sehat apa pripun niku? Ya enggak apa-apa. Cuman ini pendapatnya ulama memang al-amnu afdol. Nikmat aman niku yang lebih utama. Oke. Yang kedua, ya, saya tidak mengatakan pendapat saya ya. Ini pendapatnya ulama. Yang kedua, nikmat aman kalih nikmat harta, rizki, bahan pokok niku luwih penting pundi? Pun kita nggih jawabane nggih. Ya. Iya, nikmat aman itu lebih afdal. Buktinya apa? Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. 126. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminah, terus warzuq ahlahu. Di situ Allah mengabadikan salah satu di antara doanya Nabi Ibrahim. Dan ketika Ibrahim berdoa berkata, rabbi ij'al hadza baladan aminah. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu. Baru setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti doa keamanan untuk negeri, dilanjutkan dengan warzuq ahlahu, dan berikanlah, karuniakanlah rizki kepada penduduknya. Dados dari doanya Nabi Ibrahim ini kita mendapatkan satu kaidah sing penting negara niku aman sih, Pak. Kenapa? Alasannya paling enggak dua. Yang pertama, kalau negara, tempat atau koryah, desa niku aman, pasti sirkulasi perputaran ekonomi akan lebih lancar. Ya, akan lebih lancar. Pertanian juga lancar. Kalaupun dia di mana? Di laut, perikanan juga lancar. Kenapa? Karena aman. Mboten enten bajak laut, mboten enten perampok niku nek aman. Ya, aman. Jualan-jualan di pasar nggih tenang karena mboten enten preman. Apa ta saya enten mriki preman? Mboten nggih, wis mboten ngoten mawon. Gen rodok penak ngoten. Mboten. Ya. Ya, mboten. Apalagi contohnya berdagang, pertanian, kemudian apa kelautan, apa lagi? Guru-guru mengajar juga nyaman karena tidak ada ancaman.
Bayangkan kalau kita berada di satu tempat yang panjenengan ngajar alif ba ta, tapi banyak orang di situ, negara nggak aman. Siapa yang mengajarkan Quran maka akan dihukum mati, kata. Jangan termasuk orang yang delik tetap ngajar nih, nopo wis cari aman. Yakin. Delik di dalam rumah ngajar wong siji-siji ben ra ngerti, atau jangan memilih untuk tidak mengambil peran itu karena resikonya besar. Itu kan pilihan yang rumit, Pak. Lah sekarang niku tugasipun kula lan panjenengan sami, negara niki aman. Insya jangan mboten ragu kan, jenengan kok ragu ngoten masalah ya. Ya, aman insyaallah ya. Jenengan mau melakukan aktivitas apapun selagi tidak ada delik hukum, aman. Ya, selagi tidak kalau jenengan mencontohkan sesuatu yang penting tidak sebut nama, aman. Karena sekarang undang-undangnya banyak sekali tuh, ada undang-undang IT, kemudian undang-undang pencemaran nama baik, luar biasa. Ya, luar biasa itu ya. Nah, maka ketika negara niku aman, Korea niku aman, insya Allah perputaran ekonomi akan lancar. Walaupun kita dalam keadaan kondisi ekonominya rendah, tapi nek aman, niku sakit bahagia. Nah, sekarang kita balik. Kalaupun kula lan panjenengan sami ada rizki, ada harta yang kita miliki, yang kita tabung, tapi tidak ada keamanan di situ, kita bangun rumah setinggi apapun, menghabiskan uang miliaran, di situ nggak aman, ada bom, boom, bangun 5 tahun, remue sak menit. Nah niku jenengan dipun niku susah, ya. Nah maka kula lan panjenengan sami mencoba untuk melihat ternyata nikmat aman inilah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Yang mana banyak sekali di sosial media itu netizen itu mengatakan begini, Pak. Ngapunten nggih, ngapunten. Ini saya tidak bermaksud apa-apa, cuma saya membaca aja beberapa komentar yang menurut saya cukup berlebihan. Ketika di beberapa Instagram itu ada komenan netizen yang berbunyi begini. Urip pisan kok yo lahir ning Indonesia. Orang-orang yang mengucapkan seperti itu, dia tidak melihat negara kita ini sudah cukup aman dibandingkan negara yang lain. Jenengan kalau beragama Islam, jenengan terus kok daruah lahir ning Myanmar menika. Ten Rohingya menika. Jenengan apa saged pengajian tengok-tengok senderan terus tilem ngoten. Lah kok jangankan leyeh-leyeh, lenggah tenang. Jenengan akan waspada. Pembantaian kaum muslimin banyak di sana. Maka kita jangan terlalu jangan terlalu melihat daripada zahirnya. Indonesia ini memang betul negara yang tidak sempurna. Masih banyak korupsi. Ya, pajaknya dinaikkan berkali-kali lipat. Yang kemarin demo di Pati itu luar biasa kan? Kemarin waktu 17 Agustus upacara bupatinya gerah. Diganti sama Pak Wakil Pak Yasin ya. Wakil apa? Gubernur Pati-Pati ya. Nah Indonesia ini memang betul bukan negara yang sempurna sebagaimana kita mau pernah mendengar ada negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oh nggak mungkin, bukan nggak mungkin, belum. Oh nggak mungkin, belum. Tapi kula lan panjenengan sami ini kan harus mengingat sumber daripada apa yang Allah inginkan kepada kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah, Pak. Hari ini, Pak, jenengan mau sholat aman nggak? Mau mengantarkan anaknya sekolah aman, nggak ada yang nodong-nodong. Ya, jeneng ibu-ibu mau ke pasar aman. Mau pakai kerudung besar kecil atau kerudung bunuh diri aman. Atau kerudung bunuh diri, sing pripun? Ya. Nah, mau pakai cadar, mau pakai nikob, mau pakai burqa, semuanya aman di Indonesia, Pak. Ya. Kita kalau mau bergeser sedikit ke Asia yang ada tantannya itu apa itu? Asia Tengah ya? Itu situ. Itu negaranya muslim, negaranya negara muslim, tapi ada larangan untuk berhijab perempuannya. Gitu loh. Kok ada gitu loh orang yang berpikir mengatakan lahir pisan kok yo nang Indonesia.
Gitu. Karena yang dilihat itu mungkin sesuatu yang nggak baiknya, gitu. Korupsi di mana-mana, kemudian penjara atau apa namanya pemimpin yang tidak amanah. Ya. Nah maka kulolan panjenengan sami harus mulai sadar dan harus mulai mengerti, karena kulolan panjenengan sami mboten saged milih lahirnya ten pundi, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad itu terlahir di kota Mekah yang sudah dimuliakan oleh Allah. Karena sudah ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika bangun Ka'bah. Tapi di zamannya Nabi Muhammad, Mekah dalam kondisi kondusif napa mboten? Kondisi baik atau carut marut? Tapi apakah Nabi Muhammad mengatakan urip pisan kok yo ning Mekah? Ada, Pak. Mohon maaf, tidak ada. Tapi yang dilakukan Nabi nopo? Apakah Nabi Muhammad terus kemudian menyalahkan takdirnya? Tidak. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat yang lahir di situ, ya, mereka berusaha untuk memberikan kemanfaatan untuk Mekah, walaupun prosesnya panjang. Dakwahnya pelan-pelan dulu, dengan sembunyi-sembunyi. Setelah itu terang-terangan, akhirnya hijrah. Nah, proses hijrah kemudian balik, ada Fathul Mekah. Dan disitulah kebanggaan para orang-orang Mekah bisa kembali beribadah di Mekah, bisa haji, bisa umroh dan lain sebagainya. Berarti tugas kulolan panjenengan sami tidak lain dan tidak bukan membuktikan kepada Allah bahwa Indonesia niki pun aman. Apa yang kita bisa lakukan untuk Indonesia dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang menawi kulolan panjenengan sami bicara tiang niku, Pak, kulolan panjenengan sami menawi sampun pinaringan nikmat aman, itu tidak ada balasan yang lebih baik ke kita kepada Allah kecuali kita menggunakan nikmat aman itu sebaik mungkin untuk taat kepada Allah. Sekarang membandingkan, Pak, kulolan panjenengan sami dibandingkan saudara kita di Gaza, di Palestina, aman pundi? Aman mriki. Oke. Pertanyaan kedua, nek dihitung, ditakar-takar, kalau kita aman di Indonesia, kalau kita menjawab aman di Indonesia, pertanyaannya, lebih soleh mereka atau kita? Mohon maaf, Pak, ini sedikit lelucon tapi kok yo kebangetan kulolan panjenengan sami niki. Palestina itu negaranya sangat terbatas dan mereka sangat apa itu namanya, ilmu, maksudnya apa, dan pendidikan nggak bisa masuk. Kemudian pendidikan dalam tanda kutip yang umum ya, kedokteran dan sebagainya. Rumah sakit dibom. Apalagi pasar global nggak bisa masuk. Bantuan loh nggak bisa masuk. Diblokade kan di Mesir, ya, sama Asisi itu nggak bisa masuk. Tapi dari Gaza muncullah para ulama, muncullah orang-orang solih, muncullah anak-anak yang bisa hafal Quran. Padahal mereka hidup di tengah keterbatasan. Dan kulolan panjenengan sami, mohon maaf, Pak, kalaupun kita bicara kasar aja, misalkan mereka di tengah keterbatasan seperti itu, mereka, mohon maaf ya, tidak sholat tahajud, niku lumrah napa mboten? Mereka nek kulolan panjenengan sami ya lumrah. Kok ya nemoni jamaah ya kok ngene, yes. Mboten napa-napa. Ya nggak apa-apa. Ya, cuman minimal, ngapunten nggih Pak, kula rada kasar. Minimal niku kudu rodok duwe isin. Mosok nggih ngendikan aman, tapi amalannya kalah sama saudara-saudara kita yang tidak. Dan kita harus ingat, Pak, di dalam sebuah ayat disebutkan, Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa akan mati. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dari Allah akan menguji kita dalam bentuk yang buruk atau bahkan yang baik untuk dijadikan fitnah. Ujian saudara kita di Palestina itu adalah ujian yang betul-betul kasat mata, bisa terlihat. Sedangkan kita, itu mungkin ujian kita khairul fitnah, kenikmatan yang bisa menjadi fitnah. Ya ujian apa? Ujian wis merdeka ngeten iki lho, Pak. Ujian kenikmatan aman.
Sehingga kula lan panjenengan sami saking rasa amane malah sesuatu yang sejatinya bisa kita lakukan malah ditinggalkan. Mereka untuk menuntut ilmu, mereka rela berada di bawah reruntuhan. Reruntuhan apa nih? Nama masjid itu apa nih? Menara masjid jatuh deng. Di bawahnya mereka belajar. Nah kula lan panjenengan sami wis pengajian rambayar, enten seneke, asenan, gitu, padang, karpete wangi, empuk, senden yo entuk, merem nggih, mboten asal nek merem toh. Tapi nek mboten sengaja mboten napa-napa. Nah, tapi kula lan panjenengan sami, kenapa masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau membuktikan bahwa nikmat aman kita untuk tolabul ilmi? Kula niku kadang Pak, mohon maaf ya, kadang niku kula kalau malam itu kadang berpikir, apalagi habis pulang pengajian bahas Palestina, kula niku mesti malamnya berpikir susah tidur. Ya. Nah inilah pentingnya kadang kita diingatkan tentang Palestina tuh kayak gini loh. Kadang kula lan panjenengan sampeyan niku ngeten kok dielingke pas pengajian, bengi niku nangis-nangis, bengi niku tahajud, bengi niku ndongakne, sesuk lali. Sesuk wis mboten kelingan meneh kalih Palestina. Ya, itu kadang kalau habis datang kajian kemudian ustadznya membahas tentang Palestina niku kadang saya berpikir kayak gini, Pak. Apa yo cik patut to asline aku iki ning Indonesia wis negarane penak tapi kok malah kuantitas dan kualitas ibadahnya tidak sebaik mereka. Apa yo cik patut mlebu surga? Itu pertanyaan yang saya munculkan setiap kalau saya mendengar kayak gitu, Pak. Setiap kali mendengar tentang masalah Palestina, entah itu nonton di YouTube, entah itu nonton di beberapa literasi, sampai beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa orang-orang Palestina tidak bisa meminum air bersih, bahkan anak-anak mereka sampai tidak ada makanan memakan kertas-kertas yang dibasahi dengan air kotor. Lah kula lan panjenengan sampe daharane, lah nasi nek rapulen ra gelem kok piye. Magicom niku nek wis garing-garing pojoke niku mboten dimaem diguwak. Napa melih sing paling kula niku rada gregeten tapi rawani ngelingke kula, Pak. Saya takut napa niku bukan karena takut gak berani, tapi takut engko ndak pripun-pripun ngoten lho. Apa yang terkadang saya sedihkan, Pak, ketika pengajian seneke niku air gelasan, air mineral gelasan bar niku rantek ditinggal ning masjid. Niku kula Masya Allah. Maka niki nasihat untuk saya dan untuk panjenengan sedaya. Kula lan panjenengan sami dapat limpahan kenikmatan seperti ini bukan berarti kita boleh untuk mubazir. Justru kenikmatan seperti ini jadikan untuk kita mengingat saudara kita. Mereka itu untuk minum bersih aja niku susah. Lah kula lan panjenengan sami pun pinaringan air bersih gratis pun di napa niki tusuk dirasakne kok ngerasa rada ra enak sithik, ra cocok, tinggal. Sinten sing ngoten niku enten dugi mboten niki? Mboten dugi. Maka biasanya pun nek temen iki kula disuguhi ngeten iki nek misal kok saya anggap terlalu panas, saya mending enggak saya minum, gitu loh. Mending enggak saya minum nanti diminum sama yang lain. Kalau sudah saya minum jenengan mungkin mboten sudah enggak mau lagi kan minum bekas saya ini. Karena kan saya bukan orang-orang yang itu. Berbeda kalau itu ya nanti jenengan mungkin akan meminum dan itu ya sudahlah, itu khilaf lah perbedaan untuk mencari keberkahan. Tapi kalau saya tidak ngambil yang itu, ya maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, coba kita tengok lagi saudara kita di Mauritania dan negara-negara Afrika yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu di Afrika itu ada negara namanya Mauritania dan mereka itu salah satu negara penyumbang penghafal Quran terbanyak sedunia. Beberapa tahun yang lalu kami pernah mendapati salah satu ustadz yang lulusan sana. Beliau menceritakan kenapa anak-anak Mauritania itu 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran. Sedangkan kita di Indonesia 30 tahun hafal-hafal. Gitu. Itu pertanyaan itu sempat muncul. Kenapa ya negara yang tidak terlalu terkenal, bahkan negara miskin, bisa menghasilkan orang-orang baik seperti itu? Beliau mengatakan, lah piye ameh rapal. Mereka itu nggak ada mushaf,
ngapal ini ku ten kayu gitu, ten pelepah, kemudian ditulis Arab sama gurunya, dihafalkan. Wis hafal yakin, dihapus Pak. Dilanjut ayat setelahnya. Nek mboten apal tenanan, pripun macane mengke? Lah nek kula lan panjenengan sami saking Qur'ane kathah, rapal, yo garek maca. Kenapa den? Ya niku Quran ten niku diwaca mboten niku? Kelihatan kok wis elek-elek dia berarti dibaca gitu loh berarti. Nek Quran kok cek mulus-mulus cek plastikan niku wis lagi pripun. Ya. Nah, itu kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kula lan panjenengan sami akan mencoba melihat bagaimana cara kula lan panjenengan sami mensyukuri nikmat aman dalam bentuk hablum minan nas atau dalam bentuk ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah watoniyah. Dalam lingkupan saling menjaga hubungan dengan sesama warga Indonesia. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemarin waktu malam tirakatan, enten tirakatan betul begini. Enten. Nah, di malam tirakatan kemarin, saya dapat satu insight ilmu yang saya dapatkan dari sesepuh desa. Sesepuh desa itu mengatakan begini. Saiki iki tugase aku bicah nom-nom iki itu guru garek nerus kewe lho. Guru garek nerus ke boten toh nyawa. Bahasane ngoten. Zamanku mbiyen, nah niki tak sapa niki. Harus sembunyi-sembunyi, harus siap mati kalau ketahuan bla 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 dijelaskan panjang lebar itu. Kemudian beliau melanjutkan begini. Sekarang mari kita buktikan dengan nikmat aman ini untuk mengisi sesuatu yang kita mampu. Dia mencontohkan, kalau kita seorang guru, maka didiklah anak-anak itu untuk bisa mengenal negara Indonesia dan mencintainya. Guru. Ya. Maka kalau sudah aman seperti ini, maka kita tergantung kondisi kita ini apa, posisi kita ini apa. Nek posisi ini guru, ya jadikanlah jenengan mengajar dengan pelajaran yang tulus, mengajar dengan yang tulus. Jangan sampai enggak ngajar. Mohon maaf nih nggih, saya sering dapat cerita-cerita niku. Lah piye aku ameh semangat, gajiku gur 600.000. Apalagi yang baru viral ini, mungkin yang guru-guru mungkin tahu nih. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani mengatakan guru itu adalah beban negara. Lagi piye tuh ya? Ya, maksudnya mungkin beban negara itu dalam artian gaji. Cuman kan dalam diksi yang beliau pilih itu kan kurang pas gitu loh. Seolah-olah Indonesia ini gurunya akeh kayak jadi beban gitu loh. Ya. Maka lan panjenengan sami sebagai seorang guru monggo ya, lazimilah menjadi pengajar sejati. Ya, kalaupun di sana adanya sekian, jangan mencari-cari pembanding untuk orang lain. Mungkin yang sudah PNS gaji sekian, panjenengan masih proses, ya sudah nikmati hasilnya. Kalau kita menjadi seorang contohnya ya, seorang bapak, seorang ayah, maka jadilah seorang ayah yang baik mumpung kesempatan ini masih ada, aman, dalam kondisi aman maksudnya. Ya, bagaimana Pak kita bisa bayangkan kita sudah didik mati-matian anak kita, ternyata anak kita ketika negara tidak aman akan hilang mati begitu saja, akan susah. Ya, maka barengilah sesuatu yang kita dapati nikmat aman ini dengan hal-hal yang kita mampu. Jangan paksakan. Mampunya apa? Lakukan. Aku mampu nih gur melu ngaji, derek ngaji terus. Ya, selagi di situ pengajiannya isiannya baik, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat, datang. Ya, aku isoe sedekah infak, ya sedekah infak. Ya, sebelum hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya sering mengulang-ulang satu perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, syukur itu harus melewati 3 hal. Syukur itu harus melewati 3 hal. Kalau salah satu di antara 3 hal ini luput, syukurnya tidak akan sempurna. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, asyukru bil qalbi bil i'tiraf. Meyakini, mensyukuri sesuatu dengan hati yang disebut oleh para ulama dengan bahasa i'tiraf. Jadi meyakini nikmat ini, nikmat aman ini dari Allah. Kita diberi kemerdekaan, ini bukan pemberian penjajah.
Indonesia aman, Indonesia merdeka, ini bukan pemberian penjajah, dan para pejuang-pejuang negara dulu tidak mengatakan berkat jerih payah kami, enggak. Tapi di pembukaan Undang-Undang Alinea 3 berbunyi berkat rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwasanya para pendiri bangsa kita itu memahami nilai iktiraf, tidak meletakkan ikhtiar di nomor 1, tapi meletakkan ketetapan Allah nomor 1. Ya, maka kulalan panjenengan sami harus yakin itu sebagaimana yang diyakini oleh pendahulu kita. Maka jangan kalau sampai ada orang yang mengatakan saya orang yang paling nasionalis, bohong Pak. Pendahulu kita saja tidak mengatakan itu. Kalaupun pendahulu kita yang mengatakan itu, kita pun mungkin kadang akan mengatakan ya wes gak apa-apa, lah wong sing berjuang di ya. Tapi anehnya orang sekarang ada yang mengatakan aku sing paling nasionalis, aku sing paling ngerti. Yang begini buatan enten. Ya, itu aneh Pak. Padahal di undang-undang dasar jelas loh berkat rahmat Allah, Alinea 3 itu. Yang kedua, asyukru bil lisan. Kita mengucap memuji Allah dengan ucapan kita. Tapi Imam Ibnu Taimiyah memberikan satu not atau satu catatan. Beliau mengatakan begini, walhamdu la yakunu illa bil lisan. Ucapan alhamdulillah tidak lain dan tidak bukan itu hanya amalan lisan. Karena Bapak Ibu bisa jadi lisannya mengucap alhamdulillah tapi hatinya tidak meyakini itu dari Allah. Ya, bisa saja. Karena ikhlas, syukur, jujur itu semua amalan hati. Sedangkan zikir itu amalan lisan. Maka beliau menyebutkan kalaupun dia mensyukuri nikmat, contoh aku bisa merdeka, aku bisa punya aman, alhamdulillah, tapi di dalam hati mengatakan berkat siapa dulu, mbahku kok, misalnya ya mbahku dia penuh, akhirnya dia ingin maaf ya, saya jadi teringat banyak hal nih, dia pengen dipuji karena mungkin bapaknya, simbahnya dulu seorang pejuang. Padahal mereka dulu pejuang-pejuang itu tidak mengharapkan apapun kecuali Allah mengizinkan Indonesia ini merdeka. Nah, yang ketiga itu disebut dengan asyukru bil jawarih, membuktikan apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita lakukan dengan sesuatu yang kita syukuri. Kalau hari ini kita sebagai seorang mukmin harus paham arti daripada kemerdekaan sejati itu apa. Maka banyak di sosial media itu banyak para asatidah mengucapkan kemerdekaan bagi seorang mukmin itu ketika dia terlepas dari belenggu hawa nafsunya. Merdeka dalam artian negara, oke, kita Indonesia sudah merdeka, tapi tanyakan pada diri kita, apakah diri kita sudah merdeka atas belenggu hawa nafsu? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kemerdekaan yang paling penting bukan sesuatu yang ada di dunia, tapi ketika kita sudah menginjakkan kaki kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya kita ini semuanya belum merdeka sejatinya, tapi kita berusaha untuk mencapai kemerdekaan yang terbaik, yaitu menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin tutup dengan satu fakta. Yang mana kita tahu Bapak Ibu, tadi saya singgung tentang masalah Palestina bukan tanpa sebab. Karena kita tahu Bapak Ibu, Palestina itu punya andil besar untuk kemerdekaan negara Indonesia. Negara pertama yang tercatat di dalam sejarah yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Sedangkan Palestina itu ketika mengumumkan berpihak kepada kemerdekaan Indonesia, ketika duta besar mereka lewat siaran radio di Berlin, di Jerman, mengumumkan bahwa Palestina mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia bla 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 bla, dan ditambah lagi ada salah satu di antara saudagar kaya dari Arab memberikan, menginfakkan, dari Arab, dari Palestina mensedekahkan begitu banyak hartanya hanya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Maka artinya Bapak Ibu, kalau kita hari ini sudah mendapatkan kemerdekaan itu dan di situ ada andil saudara-saudara kita di Palestina, hari ini kalau kita tidak peduli sama sekali, maka kita artinya tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Maka Bapak Ibu, di momentum kemerdekaan ini, tahun-tahun yang lalu, dengan kalau Persani, saya dapat beberapa video dari teman-teman yang pernah mengirimkan bantuan ke sana. Mereka ketika 17 Agustus ikut merayakan dan mengibarkan bendera merah
putih. Di sana upacara di sana. Di sana ikut lomba makan kerupuk gitu loh. Maka paling tidak hari ini mereka nggak bisa. Tahun ini mereka nggak bisa. Kenapa? Nah, dalam kondisi tidak aman. Maka sekali lagi Bapak Ibu, jangan kotori setiap daripada hasil kemerdekaan ini dari Allah ini dengan hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah. Bukan berarti wis merdeka bebas segalanya. Akhirnya melegalisasi tentang keharaman dari Allah. Wis bebas sekarang apapun bebas, wis merdeka akhirnya mendem. Akhirnya ke diskotik, akhirnya maksiat. Ya, merdeka bukan berarti bebas, tapi kita masih berusaha untuk menjadi seorang pribadi muslim yang baik, yang betul-betul bisa merasakan kemerdekaan yang hakiki, yaitu bisa terlepas daripada belenggu hawa nafsu, dan kita bisa diarahkan menuju kemerdekaan yang terbaik, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Intinya, monggo jangan melupakan nikmat aman. Jangan membandingkan kita dengan hidup di negara ini dengan negara lain. Kita kalau mengatakan hidup di sini ruwet, ada negara yang lebih ruwet. Jenengan yang dilahirkan di negara yang lebih ruwet akan mengatakan apa lagi? Kalau hidup di sini mengatakan urip pisan kok ning Indonesia. Ya banyak-banyak istighfar tuh kayak gitu tuh. Ya walaupun kadang kita ya anyel dhewe to Pak negara Indonesia iki. Ki piye kok bla 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 anyel dhewe, tapi tetap Indonesia ini negara yang aman, yang masih nyaman untuk beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, mangkaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun agungi pangapunten, monggo kita akhiri kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.